Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pranajaya, seorang korban keganasan 3 setan darah, mendapat tugas dari gurunya untuk menuntut balas. Bisakah Pranajaya mengerjakan tugas tersebut sekaligus menuntaskan tugas sang guru? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Sementara itu, di kota raja, orang itu berdiri di halaman belakang istana. Dia telah menyelidik ke kandang kuda dan 3 ekor kuda yang kulit serta bulu tengkuk dan ekornya dicelup merah telah dilihatnya di dalam kandang kuda istana yang besar itu. Hatinya lega. Ini satu pertanda bahwa 3 setan darah masih berada di dalam istana. Orang ini menunggu sambil membayangkan hadiah apa yang kira-kira bakal diberikan 3 setan darah kepadanya kelak. 2 pengawal di pintu belakang istana menjura hormat, sewaktu 3 orang berjubah merah, berambut, dan bermuka yang dicat merah melewati pintu itu, melangkah cepat menuju kandang kuda. Orang laki-laki tadi segera mendekati 3 setan darah. Setelah menjura, dia berkata, "Bolehkah aku bicara dengan kalian?" 3 setan darah yang paling tua menghentikan langkahnya dan hendak mendamprat. Saat itu, bersama 2 orang kawannya, dia hendak berangkat untuk satu urusan penting, tapi kini ada seseorang yang mengganggu. Ini sangat menggusarkannya. Sewaktu melihat bahwa laki-laki yang berkata tadi itu adalah seorang pengawal istana yang dikenalnya, 3 setan darah tertua ini surut juga sedikit amarahnya. Ada perlu apa kau?" tanyanya kasar. "Ada keterangan penting yang bakal ku sampaikan, 3 setan darah." Coba katakan cepat," kata setan darah tertua sambil mengerling pada 2 orang kawannya. "Seorang asing hendak berbuat jahat terhadap kalian bertiga." "Hah? Apa?" "Malam tadi, aku tengah makan di kedai," menuturkan pengawal istana itu. "Namanya Camar Pawang. Lalu ada seorang asing mendekatiku dan berkata, jika aku bisa kasih keterangan tentang 3 setan darah, dia akan memberikan hadiah sekeping emas. Aku segera maklum bahwa orang asing itu bukan bermaksud baik-baik terhadap kalian bertiga. Ku ambil emas itu dan kuberikan sedikit keterangan kepadanya, keterangan palsu." "Apa yang orang asing tanya dan apa yang kau terangkan padanya?" tanya 3 setan darah kedua. Dia tanya, kalau aku tahu bila kalian bertiga meninggalkan istana dan keluar dari kota raja." "Lalu, apa jawabmu?" tanya setan darah ketiga. "Kuberikan keterangan dusta. Kukatakan bahwa 3 setan darah hari ini akan pergi ke satu tempat di selatan untuk satu urusan penting." Setan darah pertama melototkan mata. Saat itu, dia dan kawan-kawannya memang hendak berangkat ke satu tempat untuk menjalankan tugas baginda, tapi bukan ke selatan, melainkan ke daerah barat kota raja. "Aku tidak percaya," kata setan darah pertama. "Coba, mana emas itu? Aku mau lihat." Camar Pawang mengeruk sakunya dan mengeluarkan sekeping kecil emas yang diterimanya dari orang asing itu. Setan darah pertama mengambil kepingan emas itu, memperhatikannya, lalu sambil menimang-nimang emas itu dia bertanya, "Bagaimana ciri-ciri orang asing itu?" "Dia masih muda, tampangnya cakap
berbaju biru dan tangan kirinya buntung. Di balik baju birunya, di sebelah punggung menyembul ujung gagang pedang. Setan darah pertama menggumam. Dia angguk-anggukan kepala beberapa kali. Ada lagi yang hendak kau katakan? Camar Pawang menggeleng. Kalau begitu, kau tunggu apa lagi? Cepat berlalu dari hadapan kami. Bentak setan darah pertama. Camar Pawang mundur satu langkah dan memandang pada kepingan emas yang masih ditimang-timang setan darah pertama. Emas itu, kata Camar Pawang. Emas bapak moyangmu, semprot setan darah kedua. Sudah untung kau tidak kami gebuk, masih mau minta emas. Pergi. Camar Pawang memandang pada setan darah pertama. Manusia bermuka merah ini tertawa mengekeh dan membalikkan badannya sambil masukkan kepingan emas ke dalam saku jubahnya. Camar Pawang menelan ludah. Sudah dibayangkannya dia bakal mendapat hadiah dari 3 setan darah. Tapi malah emas yang diterimanya dari seorang asing kini diambil oleh manusia bermuka merah itu. Camar Pawang menyumpah habis-habisan dalam hatinya dan meninggalkan tempat itu. Di depan pintu kandang kuda, setan darah pertama hentikan langkah dan bertanya pada kedua orang kawannya. Apa pendapat kalian? Tanyanya. Setan darah kedua mengusap dagunya lalu berkata, jika keturunan kunyuk kepala 2 itu betul, pastilah orang asing itu menunggu kita di satu tempat di daerah selatan. Ya, aku merasa heran juga. Buka mulut setan darah ketiga. Seingatku, kita tak pernah bikin urusan dengan seorang pemuda bertangan buntung. Apa maksud manusia itu mencari keterangan tentang kita sebenarnya? Setan darah pertama merenung sejenak. Kalau mau, kita masih ada waktu untuk menyelidiki ke selatan. 2 orang kawannya menyetujui hal itu. Ketiganya segera mengambil kudanya masing-masing. Angin dari timur bertiup lagi melambai-lambaikan rambut dan lengan kiri baju biru yang dikenakan Pranajaya. Bila untuk kesekian kalinya pemuda ini memandang lagi ke arah utara, maka membesilah parasnya. Air muka dan hatinya menjadi tegang. 3 penunggang kuda kelihatan keluar dari pintu gerbang kota raja. Kuda-kuda dan penunggangnya berwarna merah. Meski jauh sekali, namun melihat kepada jumlah penunggang-penunggang kuda itu dan melihat kepada warna pakaian mereka, Prana segera maklum bahwa mereka bukan lain daripada 3 setan darah yang memang sedang ditunggu-tunggunya sejak tadi. 3 manusia yang telah membunuh ayahnya. Waktu penantian berakhir sudah. Saat pembalasan kini telah tiba. Tanpa menunggu lebih lama, Pranajaya segera berdiri. Kemudian, sekali dia gerakan kedua kakinya, maka pemuda ini sudah lenyap dari puncak bukit. Tubuhnya laksana angin topan, berlari kencang menuruni lereng bukit ke arah liku jalan yang kelak bakal dilalui 3 setan darah. Demikian cepat larinya, hingga kedua kakinya laksana tak pernah menginjak bumi. Itulah berkat ilmu lari dan ilmu mengentengi tubuh hebat yang telah dikuasainya. Pranajaya sampai di liku jalan lebih dahulu dari 3 setan darah. Pemuda ini menunggu dengan hati tegang tapi tetap tenang. Dia maklum, 3 setan darah manusia-manusia berilmu tinggi. Karenanya, dia tidak boleh bertindak ceroboh. Suara derap kaki kuda terdengar semakin dekat. Akhirnya muncullah penunggang-penunggang kuda itu satu demi satu di tikungan jalan. Berhenti! Teriak Pranajaya sambil angkat tangan kanannya. 3 setan darah sama-sama hentikan kuda masing-masing dan memandang menyorot pada pemuda yang berdiri di tengah jalan di hadapan mereka. Keterangan Camar Pawang tidak dusta. Benar, pemuda yang diterangkan ciri-cirinya itulah yang saat ini menghadang mereka. Parasnya cakap,
rambut gondrong, berpakaian biru, dan tangan kirinya buntung sebatas siku. Sedang di balik punggung kelihatan menyembul gagang pedang. "Pemuda tangan buntung," kata setan berdarah pertama dengan suara keras. "Apa-apaan ini?" Pranajaya menyapu tampang-tampang ketiga manusia itu, lalu tanyanya dengan membentak. "Kalian 3 setan darah?" Pranajaya bertanya untuk meyakinkan. "Sampret," maki setan darah kedua. "Siapa kau? Berani menghalangi perjalanan kami? Apa sudah bosan hidup?" "Aku Pranajaya," memberitahu si pemuda. Setan darah tertua menyeringai dan mengeluarkan suara mengekeh. "Orang muda, kami memang 3 setan darah yang terkenal itu. Ada maksud apa kau menghadang kami? Dari pengawal istana yang kau sogok dengan sekeping emas itu, kami mendapat keterangan yang kau mau cari urusan. Apa betul?" Sebelum Pranajaya menjawab, setan darah ketiga sudah membuka mulut. "Orang hina, lekas angkat kaki dari sini sebelum kupuntir kepalamu." Rupanya dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa, kata setan darah kedua. Pranajaya berdiri dengan sepasang kaki terkembang. Sinar di matanya semakin menyorot, sedang di air mukanya membayangkan kebencian dan dendam yang meluap. 3 setan darah, kalian tentunya belum melupakan peristiwa beberapa belas tahun yang silam. Ingatkah waktu kalian mengeroyok dan membunuh secara pengecut seorang bernama Wijaya? Tentu saja 3 setan darah terkejut. Ketiganya saling mengerling, kemudian setan darah ketiga menjawab. "Manusia buntung, kami masih ingat. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu?" "Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu," jawab Pranajaya tanpa tedeng aling-aling. "Oh, begitu," desis setan darah pertama. "Kawan-kawan," seru setan darah kedua, "tentunya pemuda buruk ini adalah bayi yang kita bacok buntung tangannya dulu itu." "Ya, betul." "Ya, betul," saut Prana. Dia maju 1 langkah. "Yang mana di antara kalian yang membacokku?" Setan darah pertama tertawa bekakakan. Pemuda ingusan, apakah kemunculanmu kali ini hendak menuntut balas atas kematian kau punya bapak dan karena kehilangan lengan kirimu itu?" Pranajaya menggeleng perlahan. "Lantas?" tanya setan darah tertua dengan heran. "Aku datang bukan buat menuntut balas," kata Pranajaya, "tapi untuk meminta jiwa busuk kalian." Bagaimana kelanjutan Pranajaya setelah berhadapan dengan 3 setan darah? Akankah terjadi bentrokan di antara mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.